Jadi kalau ada fans Arsenal yang bilang Arteta cabut atau membenci Arteta segala macam, padahal dia juga nggak lebih jago dari Arteta, lo harus minta maaf main sama Arteta. Dan maksud ole 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 Servis FC gol lagi. Balik lagi di konten Only Gunners. Kita langsung aja bahas matchday ke berapa sih, gue lupa deh nih, 10, 11, 10 kayaknya. 10 antara Arsenal FC melawan Burnley tadi malam di Turf Moor Arena, kandangnya Burnley, yang mana Arsenal berhasil menang 2-0, clean sheet lagi, tidak kebobolan di 7 partai dari total 13 pertandingan, 10 pertandingan clean sheet, 7 pertandingan beruntun. Selama Oktober tidak pernah kebobolan gol. Rekor defense Premier League dalam 1 bulan dipegang Arsenal. Jarak poin sama peringkat 2 juga lumayan jauh. Konsistensi sudah tiada duanya, tinggal mempertahankan dan keberuntungan semoga membawa Arsenal juara. Yang gue yakin sih gue juara sih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, gimana jalannya pertandingan antara Arsenal FC melawan Burnley tadi malam? Langsung aja. Oke, tadi malam Arsenal lawan Burnley agak kesusahan menurut gue, karena Burnley sama seperti 2 musim lalu bermain dengan low block yang sangat disiplin dan bagus ya, sehingga Arsenal susah nembus dari open play. Meskipun performa pemain-pemain Arsenal oke banget sih, disiplin, keren, dan seperti biasa efektif tanpa celah, berusaha membuka ruang kreativitas serangan. Tapi karena low blocknya Burnley itu udah kayak stylenya mereka ya, di beberapa tim, bahkan Arsenal sendiri kalau pakai sistem low block itu kayak opsi aja, misalnya ngelawan tim yang sangat sporadis atau segala macam bla bla bla. Tapi Burnley dari musim lalu sampai musim ini, dia low block tuh udah kayak stylenya gitu loh. Jadi memang agak sulit nembusnya gitu loh. Gimana jalannya pertandingan ya, itu tadi seperti gue bilang, Arsenal cukup susah payah untuk membongkar lini pertahanan Burnley ya. Punggawa Arsenal masih formasi full team seperti sebelumnya. David Raya, Ricardo Calafiori, Saliba, Gabriel, dan Timber, back four di belakang plus David Raya. Itu formasi andalan yang terbukti membawa Arsenal musim ini di peringkat 1 Liga Inggris. Sangat disiplin, sangat rapi, cutting serangannya oke. Udah gitu tolong menolong dalam bertahan gitu loh, nggak ada saling nyalahin. Kemudian ikut membantu serangan ke depan sebelum nyampe ke gelandang tengah, seperti Zubimendi sama Rice yang jiplot jadi pivot, terus Eze yang dikasih posisi trequartista, terus Saka di depan, kiri Trossard, depan strikernya Gyökeres. Dulu formasi terakhir atau era terakhir pemain tim sepak bola pakai trequartista mungkin yang paling akhir-akhir banget adalah eranya ini ya, Kakak ya di AC Milan ya. Setelah itu ketika Kakak pindah ke Madrid, pelan-pelan formasi sepak bola di dunia ini eranya bergeser jadi ke 4-3-3, sehingga posisi trequartista bergeser. Kalau di Arsenal sendiri yang paling terakhir ya Mesut Ozil, dimana posisi trequartista atau gelandang bebas. Kalau dulunya libero, nah sebutannya dulu pemain bertahan, ada 1 pemain bertahan eranya Lautaro Martinez segala macam, kemudian bergeser jadi gelandang yang memainkan posisi itu, 1 peran bebas yang dia bebas kemana-mana gitu loh. Dan itu udah
tidak dipakai di sepak bola modern yang sangat taktikal sekali. Karena kenapa taktikal? Gue bilang sepak bola modern tuh kebebasan pemainnya untuk kayak dulu susah, karena analisis via teknologi sekarang memungkinkan satu tim menganalisis kelemahan lawan dengan cepat gitu. Cepat dan tepat. Jika bergantung sama satu pemain seperti trequartista, maka gampang kebaca dan gampang kalah. Makanya sekarang tuh lebih teknikal dan taktikal banget, kayak Arsenal gitu loh, mainnya tuh kelihatannya kaku, tapi menurut gue ya nggak ada jalan lain gitu. Nah, sementara di pertandingan lawan Burnley tadi malam, gue ngerasa Eze memainkan posisi trequartista dengan sangat baik. Akhirnya setelah sekian lama, posisi trequartista bisa gue lihat lagi di sepak bola, yaitu di Arsenal. Kenapa ini bisa dimainkan? Karena pertama, backnya Arsenal solid. Arsenal kemudian punya dua gelandang box to box yang oke, Zubimendi sama Declan Rice yang lagi on fire banget dua-duanya. Terus kemudian pola serangan Arsenal, wingnya juga mumpuni, yaitu Saka sama Trossard, dan punya satu striker yang bisa holding bola oke. Jadi ketika Arsenal memainkan satu posisi trequartista yang bebas, yang mana biasanya kalau dimainkan di pola sepak bola 4-3-3, menurut gua kayak itu akan malah jadi, lu ngebiarin satu pemain bebas malah akan jadi bikin pattern gak disiplin. Tapi karena Arsenal udah disiplin di semua lini dan lagi on fire-nya, memainkan satu posisi trequartista malah ngasih opsi serangan yang beda banget menurut gua. Dan itu oke banget dimainkan Eze tadi malam gitu loh. Terlepas kalau ngomongin pola serangan dan pola main Arsenal ya memang masih taktikal banget ya, dan gua udah tiap minggu santai banget nontonnya, comfort banget gitu loh. Bahkan kayaknya kalau ditinggal tidur menang aja gitu. Dan gol pertama lahir dari Victor Gyökeres lewat corner kick. Corner FC beraksi lagi. Declan cornernya sih gokil banget menurut gua. Corner Declan disambut Gabriel yang memang udah hafalan banget di posisi-posisi corner. Gabriel emang ngoper ke tengah, disundul lagi oleh Gyökeres, dan menurut gue itu layak banget Gyökeres mendapatkan gol itu setelah kerja keras dia selama ini. Banyak yang kritisi Gyökeres kok jumlah golnya nggak seperti di Sporting kan, gue udah pernah bahas itu gitu loh. Tapi menurut gue sekarang Gyökeres udah sangat-sangat jauh lebih baik dan ngeklop sama pola permainan Arsenal yang biasanya pakai false number 9 ya. Dan punya Gyökeres di depan yang bisa holding bola, terus mulai adaptasi dengan posisinya dia yang harus bisa juga sebagai false number 9 dan goal getter bersamaan, itu bikin Arsenal punya opsi serangan yang lebih oke banget menurut gua. Dan gol kedua Arsenal lahir dari serangan balik yang sangat cepat, berawal dari corner Burnley, kemudian bola nggak masuk, dihalau, dibawa ke depan, kena Gyökeres, dipassing ke Leandro Trossard crossing, disundul oleh Declan Rice. Gol klasik tahun 90-an ya ini, umpan silang disundul di tengah. Tapi menurut gua ya ini kenapa Arsenal layak juara, kenapa Arsenal bisa berada di puncak, karena Arsenal di musim ini jauh lebih bisa memanfaatkan situasi dibanding musim-musim sebelumnya yang selalu lebih banyak buang-buang peluang. Dulu ketika ngelawan tim yang mainnya low block, gue tuh ngerasa kayak frustasi banget gitu loh, karena mostly banyaknya juga bahkan seri atau kalah gitu ketika ngelawan tim low block. Tapi Arsenal udah belajar dari itu dan mereka memanfaatkan itu dengan sangat baik. Yang terbukti di gol kedua, yaitu ngelawan tim low block tuh nggak bisa lu serang sporadis, tunggu sampai pertahanan terbuka. Kapan itu terjadi? Ya saat tim itu sedang menyerang gitu loh. Nah, ketika Burnley tadi malam menyerang dan gagal, pertahanannya kosong, tengahnya kosong, Arsenal fast break sangat cepat, dimanfaatkan dengan sangat baik dan optimal. Menurut gue itu 2-0 yang sangat berharga banget gitu untuk perjalanan Arsenal musim ini ya.
Ditambah lagi yang mau gue sebut adalah kuartet backnya Arsenal dan David Raya tuh ampun deh. Selama ini ya 2 musim terakhir udah oke banget menurut gue ya, tapi di musim ini sebagai Gunners yang nonton pertandingan Arsenal tiap kali Arsenal main, rasa nyaman dan rasa tenang gue tuh double berkali-kali lipat. Bukan hanya dari data statistik, tapi ketika ngelihat main secara langsung tuh sangat aman banget gitu loh ngelihatnya. Bahkan ketika ada kesalahan-kesalahan langsung di cover sama temennya. Nah ini yang nggak dipunyain oleh Arsenal musim lalu gitu loh. Arsenal musim lalu sangat taktikal tapi masih belajar untuk sacrifice-nya kurang. Tapi Arsenal musim ini semua orang di tim yang dimainkan Arteta di match yang dimainkan Arteta menginginkan hasil yang sama, yaitu menang dari clean sheet, sehingga mereka bahu-membahu untuk covering satu sama lain terlepas dari posisinya apapun. Gyökeres sampai turun, Saka sampai turun, Trossard sampai turun, covering defense ketika lagi diserang, dan itu kerjasama banget yang sangat penting sih buat gue untuk perbedaan utama tim juara dan tim yang sekadar banyak bintang. Menurut gua tim yang bermental juara yang mengukur semuanya dari situ. Pertama taktikal, kedua konsistensi, yang ketiga adalah yang paling penting sacrifice satu sama lain, karena kepentingan tim jauh lebih penting dibanding individual gitu loh. Gue yakin Gyökeres, Saka, penyerang semuanya ingin mencetak gol yang banyak, tapi terlepas dari itu mereka sangat bahagia siapapun yang bikin gol dan Arsenal menang. Intinya itu yang lebih penting. Dan satu lagi yang mau gue sampein adalah buat para Gunners yang meragukan Mikel Arteta. Gua meragukan Mikel Arteta di awal dia berkarir, iya. Tapi gua nggak pernah sekalipun menginginkan Arteta dipecat ya. Karena progres yang dia bikin tuh sampai nyampe ke tahap culture di Arsenal yang sekarang bermain dengan culture kayak gini yang sehat, itu nggak sembarangan dan bukan waktu yang sebentar. Jadi ketika ada fans Arsenal yang menginginkan Arteta cabut musim lalu, menurut gua kayak lu salah men, dan lu harus mengakui itu. Bahkan gue sih berharap gini deh, gue nggak bisa bilang taruhan kalau Arteta juara atau enggak deh, tapi gue yakin sih juara musim ini. Tapi kalaupun kecil kemungkinan, menurut gue Arsenal tidak ngangkat piala tuh musim ini, menurut gue dengan disiplin kayak gini kecil kemungkinannya. Tapi kalau sampai itu terjadi, artinya cuma 2, sial aja atau ya udah kehendak Tuhan, udah itu doang. Tapi apakah itu membuat Arteta layak dipecat? Enggak, menurut gue. Jadi musim ini aja enggak, apalagi musim lalu gue sangat tidak ingin Arteta dipecat ya, karena Arteta menunjukkan progres yang sangat gila sih menurut gue. Jadi kalau ada fans Arsenal yang bilang Arteta cabut atau membenci Arteta segala macam, padahal dia juga nggak lebih jago dari Arteta, lo harus minta maaf main sama Arteta. Dan maksud gue, setiap orang punya opini yang beda, oke. Tapi ketika opini lo salah, akuin lah. Jangan mengatasnamakan pengalaman, umur, udah berapa tahun jadi Gunners, sudah berapa tahun jadi inilah pengamat sepak bola. Enggak. Yang jadi masalah tuh adalah lu nggak ada urusannya itu semua. Sepak bola itu masalah hasil gitu loh. Lu lihat hasil Arteta musim ini gitu loh. Lu lihat apa yang lu rasain tiap minggu ketika nonton Arsenal main gitu loh. Kalau lu emang fans Arsenal dari dulu, lu harusnya teriak-teriak Wenger cabut dari dulu, terlepas dari sosial media ada atau enggak gitu loh. Atau lu kan juga nggak tahu ketika Arsenal belum di era Wenger yang sangat buram banget itu, lu juga diem aja kan. Jadi hanya karena sekarang medsos lebih terekspos bukan artinya lu bener gitu loh. Kebenaran itu ya ada di lapangan sepak bola, bukan karena opini lu. Dan menurut gua Arteta melakukan sesuatu yang benar di musim ini. Jadi selamat para Gunners, kita selalu tidur nyenyak di setiap minggu. Terima kasih Arteta, dan gue yakin banget apapun kompetisi yang diikuti Arsenal musim ini, paling enggak
minimal ya, gue bahkan bilang minimal deh, minimal tuh satu piala tuh megang, paling nggak dua lah. Dengan konsistensi kayak gini bukan hal yang mustahil banget. Gue mau glory yuk. VCC not London forever. Ciao.